Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dani Sunandar, kelas TI 2A. Di sini saya akan menjelaskan proyek akhir saya. Di sini saya akan menjelaskan database yang sudah kami kerjakan. Nah, di sini kami membuat dua database, yaitu hotel dan pesanan hotel. Nah, untuk yang hotel itu di dalam hotel ini mempunyai user. Nah, ini fungsinya untuk menyimpan email, password, dan ID. Kayak menyimpan data-data gitu, data-data untuk si penyewanya. Itu yang database hotel. Untuk yang kedua, ini untuk yang pemesanan. Nah, di dalam pemesanan ini ada beberapa relasi database. Nah, ini ada 5 entitas. Nah, di dalam database pesanan hotel ini ada entitas transaksi, penyewa, user, staff, kamar. Nah, saya akan menjelaskan relasinya terlebih dahulu ya. Ini relasinya cuma ada 2, penyewa ke transaksi dan pesanan hotel ke entitas transaksi. Untuk yang transaksi, tabel transaksi ini berisi ID transaksi, ID kamar, ID penyewa, tanggal sewa, tanggal check out, dan status. Nah, hotel transaksi ini mempunyai relasi dengan ID penyewa. Nah, ID penyewanya itu langsung ke tabel penyewa. Itu di dalam tabel penyewa itu ada ID penyewa, nama penyewa, nomor HP, dan jenis kelamin. Tabel transaksi juga itu berrelasi dengan tabel kamar. Nah, di dalam tabel kamar itu ada ID kamar, nama kamar, jenis kamar, harga, dan gambar. Untuk kedua tabel seperti pesanan hotel, user, dan staff itu tidak mempunyai relasi. Jadi data itu tidak wajib ya untuk berkesinambungan dengan ketiga ini. Tapi ini tabel ini kamar, tabel penyewa ini wajib mempunyai relasi data sama dengan transaksi ini. Jadi menurut analisa saya, data yang di transaksi ini sangat riskan. Jadi harus benar-benar datanya benar supaya nanti database-nya tidak rancu. Cukup seperti itu yang sudah saya jelaskan tentang database ini. Semoga ilmu yang sudah saya kerjakan ini bermanfaat bagi saya untuk kedepannya. Terima kasih. Saya Dani Sunandar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septender Reza Maulana dari kelas TI 2A. Sebelumnya, di sini saya memiliki partner kelompok dengan Dani Sunandar yang menjelaskan database dari sistem kami buat
dan Alvan Naufal Nasruddin yang menjelaskan front end Laravel, dan saya sendiri menjelaskan reserver backend CI. Oke, langsung saja ke codingan reserver yang udah kami buat. Nah, di sini terdapat 3 controller API. Yang pertama itu ada kamar, yang kedua penyewa, dan transaksi. Di sini saya akan menjelaskan API kamar saja sebagai contoh, karena di penyewa dan transaksi sama saja, hanya berbeda pemanggilan tabel yang ada di database. Untuk yang pertama, di sini ada fungsi index get, di mana index get ini berdasarkan ID kamar yang ada di tabel kamar pada database yang udah kami buat. Lalu jika kondisi ID-nya sama dengan 0, maka akan menampilkan kamar. Jika benar, maka memberi respon HTTP oke. Jika salah, memberi pesan kamar tidak ditemukan. Lalu pada bagian else-nya, di sini ID-nya kita beri inputan ID, di mana terdapat kondisi di mana jika benar, jika kurang dari sama dengan 0, maka memberi respon HTTP bad request. Lalu kita tampilkan kamarnya berdasarkan ID kamar tersebut. Selanjutnya yaitu fungsi index post, di mana fungsi ini akan menerima semua inputan dan menambahnya. Di sini ada sdata, saya buat array, ada nama kamar, jenis kamar, dan harga, di mana field ini disesuaikan yang ada di kolom ID kamar yang ada di tabel kamar. Lalu kita beri pesannya, jika berhasil data successfully, kita beri respon HTTP no content. Lalu selanjutnya ada fungsi index put, di mana fungsi ini akan mengupdate sebuah data yang kita inginkan. Di mana di sini ada sdata berupa tipe array, ada ID kamar, nama kamar, jenis kamar, dan harga. Field-field ini terdapat di kolom yang ada di tabel kamar pada database yang kami buat, yaitu pesan hotel. Lalu kita update kamarnya berdasarkan ID kamar yang kita inginkan. Oke, langsung saja kita coba praktek di Postman. Nah, ini tampilan Postman saat diakses. Kita coba terlebih dahulu metode get. Ini untuk pengisian linknya. Lalu kita klik tombol send untuk melihat hasilnya.
Oke, datanya sudah berhasil ditampilkan. Di sini ada ID kamar 9, ID kamar 10, ID kamar 11, ID kamar 12. Lalu kita ingin menambahkan data, lalu kita coba ingin tambahkan data berdasarkan field yang ada. Kita ubah metodenya menjadi post. Lalu di sini ada kata kunci nama kamar, saya isikan seperti ini. Di kamar seperti ini, harga seperti ini. Lalu jika sudah, kita klik tombol send. Oke, datanya sudah berhasil ditambahkan. Selanjutnya kita mengeceknya di metode get. Klik tombol send. Nah, data sudah berhasil ditambahkan. Otomatis tersimpan juga di database pesan hotel pada tabel kamar. Selanjutnya kita ingin mengubah data nama kamar menjadi seperti ini. ID kamarnya 18. Kita ubah nama kamar menjadi seperti ini, harganya kita ubah menjadi seperti ini. Lalu jika sudah, kita klik tombol send. Oke, nama kamarnya sudah berubah sama harganya. Lalu kita cek di bagian method get-nya. Klik tombol send lagi untuk merefreshnya. Sudah berhasil, nama kamar berganti menjadi seperti ini dan harganya juga sudah berubah. Lalu saya ingin mencoba menghapus sebuah data berdasarkan ID kamar. Di sini saya akan menghapus ID kamar 18. Kita ubah dulu metodenya menjadi delete. Lalu kita isikan key-nya ID kamar, value-nya 18. Lalu jika sudah, kita klik tombol send. Oke, data sudah berhasil dihapus. Kita coba cek di metode get-nya lagi. Klik tombol send untuk merefreshnya. Oke, data sudah terhapus berdasarkan inputan ID yang kita inginkan. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Alvan Noval Nasruddin akan melanjutkan penjelasan dari front-end Laravel kelompok kami. Untuk pertama-tama, mari kita coba masuk ke laman localhost-nya. Berikut adalah tampilan awal dari front-end Laravel kelompok kami. Lalu kita coba sekarang login. Ketika kita sudah login, kita akan masuk ke halaman awalnya seperti ini. Lalu di sini ada navbar menu dan navbar user yang bisa kita buat untuk logout. Untuk menunya sendiri terdapat 3 drop down list. Yang pertama room, tenant, transaksi. Lalu kita coba ke room data terlebih dahulu. Untuk room data sendiri itu menampilkan semua daftar kamar yang tersedia. Lalu kita coba klik detail. Nah, ini sudah masuk ke detail dari ruangan, informasi ruangan dengan nama ruangan mawar, tipenya VVIP, harganya Rp300.000. Jadi kita coba kembali ke daftar kamarnya.
di sini kita bisa menampilkan room, tenant, transaksi. Jadi ketika kita masuk ke daftar kamar atau menu yang sudah berada pada laman home tadi, menunya berpindah pada drop down user. Sini ada room, tenant, transaction. Room sudah kita lihat, sekarang kita ke tenant, yaitu untuk melihat daftar penyewa. Nah, ini adalah seluruh daftar penyewa yang sudah ditambahkan. Lalu kita coba menambahkan data penyewa. Misal namanya Van. Kita coba tambah. Nah, data yang sudah kita tambahkan tadi sudah masuk pada daftar penyewa. Lalu sekarang kita coba ke bagian menu transaksi. Nah, di sini menampilkan seluruh daftar transaksi yang ada. Di sini kita juga bisa menambahkan daftar transaksi. Kita bisa menambah transaksi. Di sini untuk menu penyewanya saya menggunakan option select. Kita coba tambahkan dengan daftar penyewa yang sudah kita buat tadi. Nah, daftar transaksi yang sudah kita tambahkan dengan daftar penyewa yang sudah kita buat pada halaman penyewa sebelumnya berhasil masuk. Jadi ini sudah berhasil. Lalu ketika kita pencet pada navbar ini Hotel Aza, kita akan ditujukan ke menu awal setelah kita login tadi. Sekarang kita coba login. Nah, untuk codingannya sendiri, sini pada controller terdapat home controller untuk menu home tadi. Index controller adalah controller untuk menampilkan laman awal ini. Ini tadi terletak pada index controller, lalu kamar controller untuk menampilkan seluruh data kamar tadi. Jadi kita mengget dari server. Nah, menggetnya kita menggunakan Gazelle. Pertama client, new client, buat objek client, lalu kita mengambil API dari server, link rise server, lalu kita return ke tampilan kamar yang nanti tersedia pada update kamarnya. Untuk detail juga hampir sama seperti kita mengget data seluruh data kamar tadi, cuma di sini di linknya kita tambahkan tanda tanya ID karena kita mengambil detailnya berdasarkan ID. Terus untuk returnnya ke bagian bleed detail kamar. Oh iya, untuk ini di kamarnya kita ketika akses harus login terlebih dahulu karena di construct-nya ini
kita meng-get out. Jadi kita dalam keadaan logout seperti ini, kita langsung mengetikkan host 8000 slash kamar. Maka kita akan disuruh login terlebih dahulu. Kita harus login terlebih dahulu untuk melihat kamar. Lalu kita ke bagian controller penyewa. Di controller penyewa ini hampir sama seperti controller kamar, di mana ada fungsi construct untuk ketika kita belum login, kita harus login terlebih dahulu, lalu index get penyewa untuk mengambil semua data dari server. Jadi kita mengambil data dari server, caranya juga hampir sama seperti controller kamar dengan kita meng-get link API dari server. Untuk returnnya ke penyewa, ke Bleed penyewa. Nah, untuk penambahan penyewanya, kita mereturn tambah penyewa yang terletak pada Bleed. Nah, baru kita setelah menambahkan, kita melakukan save-nya, postnya. Untuk save-nya sendiri, kita meng-get link API dari server, tapi dengan cara post. Nah, ini ada tambahan postnya, dan params-nya kita isi variabel-variabel yang sudah kita tentukan. Di sini untuk menambahkan penyewa perlu nama penyewa, no HP, jenis kelamin. Untuk ID-nya sendiri sudah otomatis increment dari database-nya. Lalu ketika data berhasil ditambahkan, ini akan otomatis kembali ke penyewa. Jadi kita akan menampilkan daftar penyewa ke tampilan awal penyewa. Lalu kita akan mencoba di transaksi controller. Untuk transaksi controller juga sama seperti kedua controller tadi, di mana terdapat method construct untuk autentifikasi. Ketika kita akses tanpa login, kita harus login terlebih dahulu. Lalu ada get transaksi untuk menampilkan seluruh transaksi yang sudah ada atau yang sudah kita tambahkan. Caranya juga hampir sama, kita meng-get link API dari server CI. Lalu untuk add transaksi maksud saya, yaitu menambahkan transaksi. Di sini agak berbeda dari dua tadi karena pada database-nya ke tabel itu saling berelasi, di mana transaksi ini mendapatkan data dari penyewa dan kamar. Kita coba lihat pada database-nya. Jadi untuk transaksi ini mendapatkan penyewanya dari server penyewa dan kamarnya dari server kamar. Jadi ini adalah tabel yang saling berelasi. Bisa kita lihat
pada desainer ini. Jadi transaksi mendapatkan nilai dari kamar dan transaksi mendapatkan nilai dari tabel penyewa. Nah, pemanggilannya kita harus memanggil link API dari penyewa terlebih dahulu dari server. Di sini untuk requestnya saya beri nama 1 untuk membedakan antara penyewa dan kamar. Lalu kita memanggil API dari kamar. Nah, ini dengan nama request 2 dan respon 2. Lalu untuk return fee-nya, karena kita menambahkan pada tambah transaksi, jadi kita mereturn view tambah transaksi. Jadi nanti di sini saya tunjukkan. Untuk transaksi, nah, kita tambah transaksi. Nah, di sini selection tadi menampilkan semua daftar penyewa, nama penyewa yang sudah ditambahkan. Jadi ini fungsinya untuk menampilkan di sini nanti pada blade view-nya. Sini pada blade-nya nanti kita menampilkan data. Lah, pada view-nya itu mendapatkan nilai dari mana? Dari transaksi ini. Lalu kita tambahkan, kita mengget nilai dari API penyewa dari server dan juga API penyewa dari kamar. Nah, nanti return-nya ke sini, ke tambah transaksi ini. Di penyewa, nama penyewa bisa tampil, nama kamar juga bisa tampil. Lalu untuk save juga hampir sama. Kita menggunakan post, lalu linknya ke API server bagian transaksi. Nah, untuk ini kan di sini tadi di tampilan tadi cuma menampilkan nama penyewa dan nama kamar. Tapi di sini kok ada tanggal sewa dan tanggal checkout serta status. Nah, untuk tanggal sewanya user tidak perlu mengisi karena kita sudah langsung mengget nilai tanggal hari ini, tanggal dimana kita unbooking. Untuk checkoutnya nanti merubahnya di server, jadi checkout juga mengget nilai tanggal hari ini, cuma nanti untuk editnya berada pada server mengedit statusnya, karena yang bisa mengedit adalah admin. Statusnya adalah book, yang artinya tersewa. Nanti ketika user check out, nanti otomatis statusnya bisa dirubah pada tampilan admin. Nah, untuk redirect-nya ketika data sudah berhasil di save, kita ke bagian laman awal dari transaksi. Jadi nanti langsung redirect ke sini. Sekarang kita akan menuju tampilan resource view. Pertama kita ke app blade. Nah, ini app blade. App blade adalah di codingan kelompok kami di sini untuk sebagai navbar. Ketika orang yang mengakses web hanya sebagai guest, navbarnya adalah hanya login serta register. Jadi guest adalah orang yang mengakses web tanpa login. Nah,
Nanti di sini tampilannya cuma login sama register doang. Lalu ketika kita login, navbarnya akan menjadi seperti ini. Else-nya. Ketika hanya cash, kita akan menampilkan login register. Ketika tidak, ketika kita login bukan tamu, maka navbarnya akan sesuai seperti ini. Lalu kita ke app user plate. Nah, app user plate ini juga hampir sama seperti app plate tadi. Menampilkan menu navbar juga. Lalu kita ke detail kamar plate. Nah, untuk plate ini, detail kamar adalah plate yang menampilkan detail kamar. Di tampilan dari detail kamar, mengaturnya isi PHP-nya ada di sini, terletak di ini. Lalu ke home ini, ketika Anda login ini, dashboard, advanced login. Nah, ini adalah tampilan home awal. Nah, untuk index plate ini adalah plate untuk mengatur ketika Anda hanya sebagai guest, jadi hanya menampilkan tampilan awal seperti ini. Lalu untuk index master ini adalah kita mengakses ke bootstrap-nya. Jadi detail kamar ini mengextend dari index master ini untuk mengambil bootstrap-nya. Kamar juga hampir sama, mengextend index master. Nah, untuk pengambilan datanya di sini menggunakan for each. Perulangan for each. Di penyewa juga hampir sama. Lalu untuk tambah penyewa. Nah, untuk tambah penyewa ini juga hampir sama. Lalu kita ke tambah transaksi. Tambah transaksi juga hampir sama seperti kebanyakan plate tadi. Mengakses index master di mana navbarnya adalah app plate. Jadi, tapi di sini kita melakukan for each untuk pemanggilan penyewanya. Jadi pemanggilan penyewa pada tambah transaksi terletak pada di situ. Nah, di sini proses pemanggilan selection option-nya untuk penyewa lewat pada kode ini. Lalu untuk kamar sama seperti penyewa tadi, cuma kita ganti objek kamar saja. Nanti akan menampilkan seluruh kamar yang tersedia. Nah, lalu ke submit tambah transaksi. Lalu kita coba ke bagian groups-nya, ke web. Nah, di sini tampilan awalnya terletak pada index controller index. Lalu ketika login, kita alihkannya ke home controller. Nah, di sini untuk save penyewa tipenya bukan get tapi post untuk menambahkan data.
pos. Setiap yang berhubungan dengan save atau penambahan data, kita menggunakan pos. Kenapa di sini tidak ada put atau delete? Karena di sini adalah tampilan user di mana user tidak melakukan pengeditan atau penghapusan data. Jadi user hanya berhak melakukan penambahan data ketika kita ingin melakukan penyewaan kamar hotel. Jadi kita perlu melakukan transaksi. Jadi di sini hanya bisa menambahkan penyewa dan transaksi saja. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.